Di muka bumi ini akan selalu ada manusia pilihan ciptaan Tuhan, mulai dari Nabi Adam alaihissalam hingga beberapa nabi berikutnya sebagai utusan. Setelah masa kenabian berakhir dengan baginda Rasulullah, maka hal tersebut digantikan dengan para penerus di segala masanya, seperti masa sahabat, tabi'in, tabi'at tabi'in, dan seterusnya. Sejarah Islam telah banyak mencatat puluhan hingga ratusan dan bahkan ribuan orang-orang istimewa yang lahir di bumi ini. Salah satunya ialah seseorang yang bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Gelar beliau yang paling masyhur adalah Sultanul Aulia, yang artinya rajanya para waliullah. Beliau juga bergelar Sultanul Tariqah, rajanya para ahli tarekah. Sultanul Arifin, rajanya para ahli ma'rifah. Sahibul Wafa, yang selalu menunaikan. Dan masih banyak lagi gelar beliau yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Berikut biografi singkat Sultanul Aulia, sebagaimana yang tercatat di dalam kitab Jawahirul Ma'ani fi Manaqibi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tentang nasab, dari pihak ibu dan juga ayah beliau. Tentang kelahiran, hari lahir maupun wafatnya beliau, dan juga tentang karamah ketika sisa tulang belulang kembali menjadi seekor ayam. Ayah beliau ialah Abu Saleh Jan Kaidosat, ibu beliau Syarifah Fatimah. Nasab kedua orang tua beliau terhubung hingga baginda Rasulullah SAW. Silsilah dari pihak ayah beliau, Syekh Abdul Qadir bin Abu Saleh Jan Kaidosat bin Abdullah bin Yahya Az-Zahid bin Muhammad bin Dawud bin Musa bin Abdullah bin Musa Al-Jun bin Abdullah Al-Mahdi bin Hasan Al-Musanna bin Hasan As-Sibti bin Ali suami Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silsilah dari pihak ibu beliau, Syekh Abdul Qadir bin Syarifah Fatimah binti Abdullah Az-Zahid bin Muhammad bin Mahmud bin Zahir bin Abdullah bin Kamaluddin Isa bin Muhammad Al-Jawad bin Ali Ar-Ridha bin Musa Al-Qazim bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Zainal Abidin bin Husain bin Ali suami Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir pada hari Rabu 1 Ramadan 140 Hijriah atau 1077 Masehi di kota Jailan, selatan Laut Kaspia yang sekarang menjadi Provinsi Mazandaran di kota Iran. Ketika beliau baru lahir, siang hari Sultanul Aulia tidak mau makan, menolak ketika diberikan ASI oleh ibunda beliau. Hingga datangnya petang menandakan saatnya berbuka bagi orang-orang yang menunaikan ibadah puasa. Itulah salah satu kelebihan ketika beliau baru lahir ke dunia, beliau sudah ikut menunaikan ibadah puasa. Sangat banyak kelebihan maupun karamah yang nampak dari semenjak beliau lahir. Beliau memiliki sebuah madrasah atau tempat sekolah yang diasuh oleh beliau sendiri. Dan suatu ketika datanglah seorang ibu dengan seorang anak yang sangat kuat ikatan hatinya untuk menuntut ilmu pada beliau. Hingga di suatu hari setelah berlalunya waktu, sang ibu mengunjungi anak tersebut ketika waktu makan telah tiba. Sang ibu terkejut mendapati keadaan sang anak bertubuh lebih kurus sambil memakan sepotong roti gandum yang kasar. Kemudian sang ibu menemui Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sang ibu melihat di antara kedua tangan Syekh Abdul Qadir Jailani ada sebuah wadah. Di dalamnya ada sekumpulan tulang ayam. Lalu sang ibu berkata, "Wahai Syekh, kenapa Syekh memakan ayam sedangkan anak saya hanya memakan sepotong roti gandum kasar?" Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani meletakkan tangan beliau di atas kumpulan tulang belulang tersebut dan berkata, "Bangkitlah dengan izin Allah Ta'ala yang Maha Kuasa menghidupkan tulang belulang yang telah hancur." Tulang belulang tersebut kemudian bangkit menjadi seekor ayam seraya berkata, "Tidak ada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah."
Dan kemudian Sultanul Aulia berkata, jika anak ibu sudah bisa seperti ini, maka silahkan memakan apa yang ia mau. Masya Allah. Beliau sangat menekankan mujahadah diri dan menjalani jalannya para salafus saleh. Syekh Abdul Qadir Jailani mempunyai banyak murid yang juga kemudian menjadi seorang waliullah. Dan beliau juga pendiri thariqah yang telah mendunia, yaitu thariqah Qadiriyah. Beliau wafat pada malam Jumat 11 Rabiul Akhir 561 Hijriah. Umur beliau 91 tahun dan dimakamkan di kota Baghdad. Semoga dengan wasilahnya para waliullah selalu tercurah kasih sayangnya Allah Jalla Jalaluhu.